Islam. Kepada Bapak Faru Rozi, kami silakan kiranya menjadi sedawar sedimin bagi ahli musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu menyangka mengira mayit jenazah dalam kuburan itu mati, bal ahya', tetapi mereka hidup, walakin la tash'urun, kita yang hidup ini yang tak menyadarinya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita manusia ini punya batas, punya ajal. Apabila ajal batas itu sampai kepada kita, tak dapat dimundurkan sesaat dan tak dapat dimajukan sesaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamut, matikanlah dirimu sebelum kamu mati sesungguhnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Wa akulluhum may yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali orang manusia yang melewati umur tersebut. Yang saya muliakan para asatir, guru-guru yang mudah-mudahan malam ini hadir. Yang saya hormati perangkat agama Masjid Miftahul Jannah beserta Rupiah, karena banyak saya dengar ketika MC pemandu acara menyebut perangkat agama hanya terbatas di garimnya saja. Rupiah tak pernah disebut. Padahal ketika ada yang mati, siapa yang ngurusi? Rupiah itu. Jadi kita kasih penghargaan sebenarnya Rupiah itu. Perangkat agama masjid sekitar Batu Gali yang mudah-mudahan malam ini hadir. Yang saya muliakan perangkat pemerintahan lengkap malam ini. Ada Pak Lurah, Pak RW, Pak RT 23, RW 4. Yang mudah-mudahan malam ini semuanya sehat. Amin. Dilancarkan urusannya, amin. Dipanjangkan umurnya. Nah, kalau panjang umur Pak, bahaya gitu. Manusia ini Pak, kalau umurnya panjang pasti lupa. Lupa itu bukan penyakit sebenarnya. Lupa itu adalah kodrat. Mengapa? Al-insanu mahallul khata' wad nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Berbicara tentang manusia, ketika berbicara tentang ilmu nahwu shoroh, manusia itu kan berasal dari kata nas. Manusia itu isim mausul. Jadi manusia itu orang yang lupa. Nah, pantaslah kalau kita digelari dengan manusia. Ma itu adalah barang. Barang itu bukannya berbentuk benda mati, tetapi benda hidup, kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini sempat hadir di kediaman almarhum Adi Gunawan bin Ujang Budiman atau Kakanda Edi, sekeluarga besar, dalam rangka bertakziah. Takziah ini Bapak Ibu dan saudara jemaah yang dimuliakan Allah adalah berasal dari bahasa Arab. Takziah itu menghibur.
Banyak orang yang mengartikan menghibur itu dengan musik, itu salah. Ada juga yang mengartikan takziah itu menghibur dengan kita bercakap-cakap atau berbicara satu dengan yang lain. Padahal itu tidak. Ada juga suatu perkumpulan majelis yang lain mengatakan takziah kepada orang yang meninggal itu tak boleh, tak diajarkan Nabi. Betul. Tetapi ketika kita sudah berada di takziah, di acara takziah seperti malam ini, tidak ada yang mereka katakan seperti itu. Takziah itu diisi dengan surat Yasin, qiraatul Yasin. Maka ketika berbicara takziah, menurut hadis dari Tirmidzi yang meriwayatkannya, man azza musaban, siapa yang bertakziah kepada orang yang mendapatkan musibah, falahu ajrihi, maka pahalanya sama dengan orang yang mendapatkan musibah. Jadi ketika ada orang yang mendapatkan musibah, silakan, jangan nak diundangnya Pak, nak datang. Karena kematian ini merupakan kewajiban kita harus hadir sebenarnya, walaupun itu jauh. Karena berbicara tentang kematian, ini merupakan dalam ajaran agama itu nasihat daripada diam. Dalam agama ada dua nasihat yang harus kita ketahui. Pertama, nasihat berbicara, yaitu Al-Quran. Nasihat diam, yaitu kematian. Bapak Ibu dan saudara jamaah takziah yang mulia, malam ini saya sebenarnya belumlah siap untuk menyampaikan daripada ceramah kematian ini, Bapak Ibu dan saudara yang mulia. Mengapa? Karena ketika berbicara belum siap, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Katakanlah wahai Muhammad, ketika ada yang bertanya tentang ruh, kulir ruh, katakanlah kepada mereka, min amri rabbi, itu urusanku kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah sesungguhnya itu urusanku kata Allah, maka tidaklah kamu diberi pengetahuan, tidaklah kamu diberi ilmu tentang ruh itu melainkan hanya sedikit. Oleh karena itu, berdasarkan Quran surah Al-Isra ayat 85 ini, kami hanya menyampaikan apa yang kami tahu saja. Bukan arti kami tidak ingin memberikan tahu, hanya ini sebatas ilmu yang kami dapat ketika belajar. Bapak Ibu dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ceramah kematian takziah ini, seperti yang sering saya sampaikan, tetap kami bagi menjadi 3. Mungkin kalau Pak Haji depan, yang itu itulah disampaikan. Ya, karena ini yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, ceramah kematian dibagi menjadi 3. Pertama tentang si mayit atau almarhum Adi Gunawan bin Ujang Budiman ini. Ketika kita berbicara tentang almarhum, ketika ajal datang kepada almarhum ini sewaktu belum dikubur, maka disitulah kiamatnya. Mengapa dikatakan kiamat? Karena almarhum tak dapat lagi mengerjakan amal solih di dunia ini. Nah, jadi kalau ada orang yang ajalnya sudah sampai, maka kiamat baginya tak dapat melakukan amal solih atau amal ibadah lagi. Bagi kita yang hidup ini, sebenarnya ceramah ini hanya untuk orang hidup sebenarnya, Pak. Bukan untuk orang mati sebenarnya. Orang mati itu cuma didoakan. Kalau ceramah ini yang didengarnya hanya orang hidup. Kalau orang mati hanya didoakan. Maka ketika berbicara tentang kiamat, orang yang meninggal, orang yang saat itu meninggal, kita yang hidup ini haruslah perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan kita manusia ini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu Saudara jemaah yang dirahmati Allah, tadi kita mendengar azan. Mohon maaf kalau agak keras penyampaian saya. Ketika kami belajar di pondok, ketika itu
mudir kami menyampaikan, berdosa bagi orang yang mengadakan hajat ketika antara maghrib dan isya acara itu masih berjalan. Mohon maaf ini Pak Edi hanya menyampaikan dalam Quran surah Yasin disampaikan, wa ma 'alaina illal balagul mubin. Kami hanya menyampaikan yang jelas-jelas saja. Jadi ketika mudir kami menyampaikan berdosa bagi yang punya hajat mengadakan acara maghrib sampai isya acara masih berlangsung. Maksudnya adalah ketika kita yang hadir ini pulang nanti tak sholat, maka siapa yang berdosa? Yang punya hajat. Jadi kami mohon, kita diundang, maka janganlah untuk menambah beban bagi si almarhum kalau memang kita mendoakan. Maka kita haruslah untuk menjalankan daripada ibadah kepada Allah itu sholat. Karena sholat ini Bapak dan Ibu Saudara jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu sesungguhnya sholat itu akan ditanya oleh Allah SWT yang pertama kali. Walaupun nanti di kubur itu bukan hanya sholat yang ditanya, tetapi sholat itu yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika ajal datang bagi almarhum, apakah husnul khatimah atau tidak? Tentu ini merupakan hal yang secara lahiriah kita lihat. Ketika ada orang yang meninggal, saya pribadi mengatakan orang itu orang baik. Mengapa? Baik tidaknya itu hanya Allah yang menilai. Kalau pandangan lahiriah kita orang yang meninggal itu jahat, buruk, mungkin di sisi Allah baik. Tetapi kalau orang itu baik meninggalnya, mungkin di sisi Allah juga buruk. Jadi kita lihat secara lahiriah, kalau orang meninggal itu baik, maka insya Allah almarhum ini menjadi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang selanjutnya, ketika berbicara kematian yang sudah berlaku kepada almarhum, apakah mendapat nikmat kubur ataukah tidak? Tentu ini kita lihat dari kesehariannya. Ada tadi informasi bahwa almarhum ini dulunya tukang gali kubur. Itu pekerjaan yang mulia Bapak Ibu dan Saudara. Karena berbicara tadi nasihat yang dia itu kematian. Ketika ada penggali kubur, janganlah itu diremehkan Bapak Ibu dan Saudara. Karena penggali kubur itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Selanjutnya, ketika ceramah kematian dibagi menjadi 3, yang kedua tentang keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu dan Saudara jemaah yang dirahmati Allah, keluarga yang ditinggalkan, apa yang harus dilakukan? Tentu dalam Quran dikatakan, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ketika orang-orang yang mendapatkan musibah itu sabar dan sholat, maka sesungguhnya keluarga itu sedang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau ada yang orang meninggal dia nangis merengek-rengek, berarti hidayah itu belum sampai kepadanya. Dia belum tahu bahwa musibah yang menimpanya itu sebenarnya itu merupakan ujian yang Allah berikan untuk menaikkan derajat daripada keluarga almarhum itu sendiri. Selanjutnya, ketika keluarga yang ditinggalkan, apa yang harus dilakukan? Mendoakan. Bapak Ibu Saudara dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Almarhum meninggalkan 2 orang anak, 1 cucu. Berbicara anak, ini ketika kami sampaikan tentang akikoh. Nah, ini akikoh. Jadi saya menyampaikan sedikit, melebar sedikit tentang akikoh. Anak yang belum diakikoh, ketika ada orang tuanya meninggal, menurut penjelasan dalam fikih, anak yang belum diakikoh itu ketika mendoakan orang tuanya, baik yang meninggal ataupun yang belum, doa anak tersebut akan menggantung karena belum ditebus daripada gadai anak itu sendiri.
Makanya ketika anak yang lahir, misalnya laki-laki itu diakikahkan dengan 2 ekor kambing, 1 bagi anak perempuan, tujuannya adalah untuk menebus supaya ketika anak tersebut mendoakan orang tuanya baik yang meninggal atau yang masih hidup akan langsung tanpa penghalang atau hijab ataupun tabir. Oleh karena itu kami sampaikan ketika ada di antara kita yang saat ini belum akikah, ini silakan akikah supaya kita menghindari. Ketika kita selama ini belum akikah mendoakan orang tua, betul, bagus tujuannya untuk supaya orang tua itu selalu diampuni atau sehat terus. Tetapi ketika berbicara kita akikah belum, maka doa kita belum sampai atau belum masih menggantung. Nah, ketika berbicara mendoakan orang tua yang meninggal, maka anak tersebut haruslah menjadi anak yang solihah atau menjadi anak yang solih. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, awwaladin solihin yad'ulah, anak solih ataupun solihah yang mendoakan. Karena antara doa anak kepada orang tua, doa orang tua kepada anak itu tanpa penghalang, tanpa hijab ataupun tabir. Yang selanjutnya, keluarga yang ditinggalkan yang harus dilakukan adalah bersedekah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang mengartikan sedekah itu hanya berbentuk materi. Padahal bersedekah itu adalah tingkatan yang paling tinggi di antara yang lain. Salat sedekah, zakat sedekah, termasuk kurban yang siang atau sore tadi sudah dibagikan, itu termasuk sedekah. Mengapa sedekah itu adalah puncak daripada amal? Karena berbicara tentang sedekah, arti sedekah siddiq adalah membenarkan. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika kita melaksanakan kurban, itu merupakan perintah Allah yang kita benarkan dalam ajaran agama dan kita lakukan. Itu merupakan sedekah. Mengapa kita sholat? Karena ada anjuran dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aqimus sholat, maka laksanakanlah sholat. Berarti kita sudah bersedekah atau membenarkan daripada perintah Allah. Namun di sini bersedekah kami lebih cenderung untuk ke materi. Bersedekah atas nama almarhum supaya dosa ataupun hal-hal yang dapat menjadi penghalang baginya itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Ketika berbicara sedekah kepada orang yang meninggal, ada 2 hal yang tak dapat kita elakkan, yang tak dapat kita singkirkan, ataupun kita tak selamat dari azab kubur. Ada 2 yang bakal kita tak selamat dari azab kubur. Apa itu? Yang pertama adalah hutang. Yang hutang itu sendiri terdiri dari hutang materi, kemudian hutang ibadah, hutang janji. Kalau hutang materi, saya yakin dan percaya almarhum ini sudah diambil alih oleh ahli warisnya, itu pasti lunas. Tetapi sedangkan hutang ibadah dan hutang janji ini yang masih memberatkan daripada almarhum. Bagaimana cara kita meringankan, membebaskan almarhum dari siksa azab kubur tersebut? Yaitu dengan cara bersedekah atas nama almarhum. Yang kedua, tak selamat kita dari azab kubur adalah buang hajat baik kecil maupun besar. Saya sering Bapak Ibu dan Saudara jemaah dirahmati Allah, ketika di antara kita ini, kalau di sini tidak ada yang melakukan hal tersebut. Ada di dusun kami, ketika dia balik dari acara takziah ini, kebenaran dia balik itu duluan, saya belakangan. Tidak malu-malu, nyoto langsung, ya mungkin tidak tahan lagi, langsung buang hajat lah di pinggir agak rumput-rumput dikit,
Nah, hal yang seperti itulah yang akan membuat dia tidak selamat dari azab kubur kalau hal itu terus terjadi. Namun malam ini kami sampaikan, mudah-mudahan hal itu tak terjadi kepada kita. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Kita buang hajat baik kecil maupun besar itu di tempat sembarangan. Karena mohon maaf Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, ketika kita kencing di tempat yang sama, air kencing kita ini kan kalau boleh saya sebutnya itu kan panas sebenarnya. Panas dan sebenarnya itu racun. Cobalah kita kencing di tempat rumput yang sama selama 1 minggu. Di tempat yang sama, pasti rumput itu mati. Nah, hal itulah yang mungkin akan membalas kita, rumput itu membalas kita dengan mendoakan supaya kita itu tak selamat dari azab kubur. Makanya ketika kita buang hajat itu ada tempatnya. Dan mohon maaf juga, ketika sudah buang hajat ada doanya. Tidak hanya membersihkan atau mencebok dengan air saja, ada istinjanya. Nawaitul istinja'a minal bauli, kalau kita kencing fardhan lillahi ta'ala, itu wajib bagi kita ketika buang hajat air kecil untuk berniat, sengaja aku istinja kencing fardu karena Allah. Kalau kita BAB pasti kencing, maka niatnya nawaitul istinja'a minal bauli wal ghaidi fardhan lillahi ta'ala, sengaja aku kencing dan berak fardu karena Allah. Tak baca bahasa Arab, bahasa Indonesia jadilah. Itu yang diajarkan kepada kita. Selanjutnya, yang terakhir, mungkin capek gara-gara ya, jadi panitia kurban. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan, agak ngeri-ngeri sedap juga Pak nyampai ke ceramah kematian ini. Pertama, saya belum mengalami. Yang kedua, agak ngeri juga. Waduh, live streaming nampaknya Pak. Salah ucap, salah cakap, itu yang nanggung. Selanjutnya tentang jamaah kita yang hadir ini, maka kami menyarankan, mengajak, mengingat bahwa jadikanlah kematian ini sebagai nasihat bagi kita. Karena saya sampaikan di awal, nasihat itu ada 2 dalam agama, nasihat berbicara Al-Quran, nasihat yang diam adalah kematian. Yang ke B atau yang selanjutnya, jadikan kematian yang dialami oleh saudara kita almarhum Adi Gunawan bin Ujang Budiman ini sebagai pelajaran bagi kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sabda yang kami sampaikan di muqaddimah, mutu qabla an tamut, matikanlah dirimu sebelum kamu mati.